Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Wulansari. Saya mahasiswi Universitas Asahan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai retorika dan konsep diri. Materi yang pertama yaitu konsep diri. Konsep diri adalah pandangan individu terhadap dirinya sendiri yang mencakup persepsi, penilaian, dan keyakinan tentang siapa dirinya. Konsep diri ini terbentuk melalui pengalaman pribadi, interaksi sosial, dan penilaian dari lingkungan. Dan ini menjadi dasar dalam menentukan sikap, perilaku, serta cara berkomunikasi seseorang. Materi yang kedua yaitu hubungan konsep diri terhadap prestasi belajar. Hubungan konsep diri terhadap prestasi belajar adalah keterkaitan antara cara seseorang memandang dan menilai dirinya sendiri dengan hasil atau pencapaian yang telah diperoleh dalam kegiatan belajarnya. Hubungan antara konsep diri dan prestasi belajar ini sangat erat. Ketika individu memiliki konsep diri yang positif, maka ia akan cenderung percaya pada kemampuannya untuk memahami dan menyelesaikan tugas-tugas akademik. Termotivasi untuk belajar dan mencapai target karena merasa dirinya mampu. Tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan karena ia yakin bahwa dirinya bisa mengatasi masalah tersebut. Berani bertanya dan aktif di kelas karena tidak takut salah atau dinilai rendah dengan orang lain. Dan sebaliknya, jika konsep diri yang negatif, maka bisa menyebabkan rendahnya kepercayaan diri, membuat siswa enggan mencoba hal baru, kurangnya motivasi karena merasa tidak mampu, kecemasan atau stres belajar yang akhirnya dapat mengganggu konsentrasi dan hasil belajar, menarik diri dari lingkungan belajar karena tidak merasa diterima atau tidak cukup baik, dan hal tersebut dapat menurunkan performa akademik. Materi yang ketiga yaitu hubungan konsep diri dengan komunikasi retorik. Komunikasi retorik memerlukan kepercayaan diri, kejelasan ide, dan kemampuan menyampaikan pesan secara persuasif. Konsep diri ini dapat mempengaruhi gaya komunikasi seseorang. Individu dengan konsep diri yang positif maka cenderung akan lebih percaya diri saat berbicara di depan umum karena mereka yakin akan nilai dan kemampuannya. Berani mengemukakan pendapat, menggunakan bahasa yang jelas, terstruktur dan meyakinkan, mampu menyesuaikan gaya komunikasinya sesuai dengan audiens, karena memahami peran sosial dan citra dirinya, lebih terbuka dan ekspresif, sehingga komunikasi retoris menjadi lebih hidup dan efektif. Sebaliknya, jika individu dengan konsep diri negatif, maka cenderung akan merasa tidak layak atau takut salah saat berbicara, sulit menyampaikan pesan dengan baik, cenderung diam atau pasif dalam forum komunikasi publik. Maka semakin positif konsep diri seseorang, semakin efektif pula kemampuan retoriknya. Retorika yang baik juga dapat memperkuat konsep diri karena memberikan rasa pencapaian dan pengakuan sosial. Contohnya itu, seseorang siswa dengan konsep diri positif maka akan tampil percaya diri saat presentasi di kelas, menyampaikan materi dengan intonasi dan bahasa tubuh yang mendukung. Dan sementara siswa yang merasa dirinya tidak pintar, maka akan gugup, bicara tidak terstruktur, dan sulit meyakinkan audiens. Baiklah, kesimpulan dari materi yang saya paparkan adalah konsep diri merupakan fondasi yang penting dalam membentuk prestasi belajar dan kemampuan komunikasi retorik. Individu dengan konsep diri yang positif maka cenderung akan memiliki performa akademik dan kemampuan berbicara yang lebih baik, karena mereka lebih percaya diri dan mampu menilai serta mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Terima kasih atas perhatiannya yang telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga penjelasan mengenai retorika dan konsep diri dapat bermanfaat dan dapat dipahami teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.